Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fordaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu dalam acara kita atau kajian Fiqih Wanita, yang mana dalam kajian ini pengurus Fordaf Jawa Barat meminta saya untuk tidak hanya membahas seputar fiqih yang berkaitan dengan wanita, namun fiqih secara general atau secara umum. Namun menurut saya, sebelum kita membahas hal-hal yang berat, ada hal-hal yang perlu kita ketahui yang sangat mendasar, sehingga hal tersebut akan sangat menunjang ubudiyah kita. Apalagi kalau bukan bersuci atau thaharah. Bukan tanpa alasan bahwa para ulama fiqih meletakkan bab thaharah atau bersuci ini biasanya di awal dari kitab-kitab beliau-beliau. Sehingga sudah dipastikan bahwa urgenitas atau kepentingan dari thaharah ini luar biasa. Sehingga kita sepatutnya sebagai seorang muslim, sebelum kita belajar mengenai hukum fiqih yang lebih dalam, kita harus belajar yang mendasar terlebih dahulu, yakni mengenai thaharah. Dan tentunya sebelum kita membahas mengenai thaharah, kita harus tahu ya, thaharah di sini itu kan artinya atau maknanya sendiri adalah bersuci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil ini adalah hal-hal yang kita lakukan sebagai seorang manusia yang bisa membatalkan wudhu ya, seperti misalkan buang air kecil, buang air besar, buang angin, tidur, dan juga bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Itu juga salah satu yang menyebabkan kita memiliki hadas kecil. Sementara hadas besar sendiri itu diantaranya adalah ketika selesai berhubungan suami istri, kemudian haid dan juga nifas, atau untuk laki-laki keluar mani. Itu juga salah satu contoh hadas besar yang bisa kita sucikan dengan mandi jinabah atau mandi junub. Sahabat-sahabat Fordaf yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih luas lagi mengenai thaharah atau bersuci, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai benda yang kita gunakan untuk bersuci, yakni air. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu menggunakan air. Nah, apakah semua air yang ada di dunia ini itu bisa membuat kita suci? Atau apakah semua air itu bisa kita bergunakan untuk wudhu atau untuk mandi junub misalnya? Bisa nggak sih kita berwudhu menggunakan air sirup? Atau bisa nggak sih kita mandi junub menggunakan air susu? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak ya terjadi di masyarakat yang mungkin masih belum paham. Memang air itu terbagi menjadi 4, sesuai dengan jenisnya. Namun sesuai dengan volumenya, air itu ada 2, yakni ada air sedikit dan ada air banyak. Air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 kullah, sementara air yang banyak ini adalah air yang volumenya itu 2 kullah atau lebih. Nah, sementara ukuran 2 kullah ini seperti apa ya? Kalau kita ukur menggunakan sentimeter ya, itu mungkin bisa kita ukur ya menggunakan penggaris atau menggunakan meteran, itu panjangnya sekitar 60 cm. Jadi lebarnya kemudian luas lebar dan panjang dari bak atau dari tempat tersebut itu masing-masing 60 cm. Atau menurut Al-Fiqh Al-Manhaji ya, itu di jilid 1 itu dikatakan bahwa 2 kullah itu sama dengan 1 dhira' ya. Nah, 1 dhira' itu kalau kita terjemahkan ke dalam satuan sentimeter itu adalah 60 cm. Itu merupakan air yang banyak atau 2 kullah. Nah, air yang sedikit ini, yang kurang dari 2 kullah ini, ketika dia kemasukan najis, sekecil apapun,
sesedikit apapun, meskipun itu berupa misalkan kotoran cicak yang sangat kecil yang tidak merubah sama sekali air tersebut, maka tetap air yang kurang dari 2 qullah ini dihukumi najis. Nah, sementara air yang lebih dari 2 qullah ketika kemasukan najis namun tidak merubah warna, tidak merubah rasa, dan tidak merubah baunya, maka air tersebut dihukumi tetap suci. Nah, kembali lagi ke masalah jenis-jenis air ya, bahwa tadi jenis air terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air mutlak. Apa sih air mutlak ini? Air mutlak ini adalah air yang Allah ciptakan untuk umat manusia, yang tanpa ada campur tangan manusia, yang sesuai atau masih asli ya, sesuai dengan penciptaannya, yaitu air yang keluar dari dalam bumi dan juga turun dari langit. Nah, air ini terbagi menjadi 7 ya, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau air mutlak ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah air laut, yang kedua adalah air sungai, yang ketiga adalah air sumur, yang keempat adalah air sumber atau air pegunungan ya, bersumber biasanya dari dalam tanah. Kemudian air hujan, air embun, dan juga air salju. Nah, ke-7 jenis air mutlak ini bisa kita pergunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kama qala Ibnu Qasim Al-Ghazi, bahwa air mutlak ini memang sudah seperti yang saya sebutkan tadi ada 7. Namun ada pertanyaan juga, bagaimana nih jika air mutlak tersebut sifatnya berubah, baik warna, rasa maupun aromanya berubah karena sesuatu, kemasukan sesuatu, atau berubah karena lingkungan. Nah, di sini saya akan menjawab bahwa apapun yang merubah sifat dari air mutlak, selama itu adalah alamiah, insya Allah masih bisa kita sebut dengan air mutlak. Contoh misalkan air sungai yang berwarna keruh kecoklatan, karena mungkin permukaan atau dasar dari sungai tersebut memang misalkan agak berlumpur ya, atau misalkan warna air sungai yang agak kehijauan karena lumut. Nah, itu juga masih kita bisa pergunakan untuk berwudu atau mandi junub ya, atau secara umum kita bisa bersuci di sana. Sementara jika yang masuk atau jika yang merubah sifat asli air tersebut adalah hal-hal yang bukan alamiah. Contohnya misalnya ada warna sungai yang berubah menjadi merah karena tercampur pewarna tekstil atau limbah pabrik misalnya. Nah, ini yang tidak boleh dan ini sudah tidak bisa kita sebut lagi sebagai air mutlak. Nah, maka ketika airnya sudah berubah sifatnya, baik itu warna, rasa, dan juga aromanya, baunya, maka air tersebut tidak bisa kita pergunakan untuk thaharah atau untuk bersuci. Kita akan lanjut kepada jenis air berikutnya, yaitu air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terkena oleh panas matahari langsung, dan ketika tempat menyimpan airnya itu selain dari logam mulia atau emas dan perak, maka airnya disebut air musyammas. Nah, air musyammas ini hukumnya makruh ya untuk bersuci, kecuali air tersebut sudah dingin kembali, maka masih kita kita boleh menggunakannya untuk bersuci dan kemakruhannya hilang. Sementara air musyammas ini masih boleh kita pergunakan untuk mencuci baju atau mencuci piring misalnya. Kemudian berikutnya adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal, bahwa boleh nggak sih kita berwudu menggunakan air sirup misalnya? Bukankah air sirup itu suci? Nah, ini merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan. Artinya, air ini memang suci, boleh saja kita konsumsi, boleh saja kita minum, namun kita tidak bisa menggunakannya untuk thaharah atau untuk bersuci, untuk berwudu atau untuk mandi junub, itu kita tidak bisa melakukan itu. Karena airnya ini adalah airnya suci namun tidak bisa mensucikan. Air susu, air sirup, atau misalkan saya mau wudunya pakai air empal gentong misalnya ya, pakai kuah empal, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan air mutlak ya, tidak termasuk kepada air mutlak. Ini sudah tercampur warnanya dan sifatnya sudah berubah. Nah, kemudian bagaimana dengan air yang sudah
kita pergunakan untuk bersuci. Misalnya kita berwudu, kemudian airnya ditampung. Apakah kita bisa pergunakan lagi untuk wudu yang kedua? Nah, ini kita bisa sebut dengan air musta'mal. Ya, air musta'mal ini adalah air yang sudah kita pergunakan untuk bersuci. Sifatnya masih suci, dia masih suci, namun kita tidak bisa menggunakannya lagi untuk bersuci yang kedua kalinya. Sehingga air musta'mal ini juga tidak bisa kita pergunakan untuk bersuci. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian bagaimana jika kita berwudu atau bersuci menggunakan air yang lebih dari 2 kullah atau termasuk air yang banyak ya, yang tadi sudah kita bahas. Misalkan di rumah kita bak mandinya itu super besar nih gitu kan. Ukurannya itu misalkan 2 meter kali 3 meter. Nah, ini kan otomatis volume airnya ketika terisi penuh itu luar biasa banyak. Apakah ketika kita berwudu di sana, maka air tersebut termasuk musta'mal? Nah, jelas tidak musta'mal ya. Artinya air dalam bak mandi yang banyak volume airnya, maka kita masih bisa pergunakan berkali-kali. Karena air tersebut tidak termasuk dalam air musta'mal. Air musta'mal ini hanya ketika airnya itu kurang dari 2 kullah. Misalkan saya punya 1 gayung, ya. 1 gayung ini saya pergunakan untuk wudu. Nah, apakah kita bisa pergunakan berkali-kali? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena air ini kurang dari 2 kullah, seperti itu. Nah, jenis air yang berikutnya adalah air mutanajis. Dari namanya saja kita sudah familiar ya, bahwa air tersebut diambil dari kata najis, gitu kan. Nah, air mutanajis ini adalah air yang sudah tidak suci lagi, bisa jadi karena kemasukan kotoran hewan, atau mungkin karena kena percikan air seni kita, atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan air itu menjadi tidak suci lagi. Jelas air mutanajis ini tidak bisa kita pergunakan untuk thaharah atau untuk bersuci. Nah, itu dia sahabat-sahabat Fordaf. Saya sudah menjelaskan tentang 4 jenis atau 4 macam-macam air. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas langsung atau membahas lebih luas lagi mengenai thaharah atau bersuci. Namun untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.